Shalom, terima kasih pemain musik, leader singer yang sudah memuji dan menyembah, mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai, memimpin dalam kami memuji dan menyembah. Engkau sudah memakai anak-anak-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Karena firman-Mu yang akan menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Menghadapi realita, kenyataan hidup ini. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba yang menyampaikan firman. Engkau pakai kata-kata yang dapat dimengerti, kata-kata yang sederhana. Engkau berkati kami semua juga yang mendengarkan firman-Mu. Persiapkan kami menjadi telinga seorang murid, hati yang menerima firman-Mu untuk kami memahami dan kami lakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami akan menjadi anak-anak-Mu yang berbahagia. Oleh karena itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom, hari ini kita ingin belajar dari pengalaman kehidupan Daud. Realita kenyataannya. Kita adalah milik Tuhan, kita kepunyaan Tuhan. Kita percaya Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kita hidup, kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tetapi seandainya dalam kehidupan kita yang kita jalani, hari lepas hari bukan semakin baik. Bukan semakin baik, tapi semakin tidak baik dan semakin tidak baik. Sehingga kita akan mengalami satu krisis dan kritis. Apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Jika Tuhan izinkan dalam hidup kita mengalami situasi kondisi yang krisis dan kritis. Mari kita belajar dari Daud 1 Samuel pasal 30. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, nampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yesreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita lihat bagaimana situasi kondisi Daud saat itu. Setelah Daud dan prajuritnya selesai berperang, mereka pulang kembali. Tapi apa yang terjadi di daerah Negeb dan Siklak? Waktu Daud berperang, Siklak dan Siklak diserang, diserbu oleh bangsa Amalek. Kotanya dibakar. Semua anak perempuan tua muda ditawan. Istri Daud dan anak-anaknya diculik. Wah, pedih hati mereka. Tidak ada satupun yang tinggal di kota.
Negeb dan Siklag. Dan bukan itu saja tadi Alkitab katakan. Daud menangis. Rakyat menangis. Tetapi bukan itu saja. Daud disalahkan oleh pengikutnya. Bahkan rakyat saat itu yang mengikut Daud. Karena kepedihan hatinya. Ingin melempari Daud sampai mati. Oh, di situ dikatakan akhirnya Daud sangat terjepit. Sudah tidak ada jalan keluar. Dia sendiri mengalami istri, anak-anaknya, rakyatnya ditawan. Dia juga mengalami kesusahan sekarang, rakyatnya ingin melempari dia sampai bawah. Daud sudah tidak ada jalan keluar. Ini yang saya maksud adalah krisis dan kritis. Kalau kita sudah menghadapi jalan buntu, kalau kita sudah menghadapi masalah persoalan terjepit, tidak ada jalan keluar. Kita sudah berdoa, kita percaya, kita sudah melayani Tuhan. Tapi kita semakin hari, lepas hari, masalah semakin besar. Dan akhirnya kita sudah mulai terjepit. Tidak ada jalan keluar. Kita sudah mengalami krisis dan kritis. Apa yang kita lakukan? Mari kita belajar kepada Daud. Daud saat terjepit. Krisis dan kritis. Apa yang dilakukan Daud? Ayat 6 dikatakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Oh haleluya. Mari di dalam keadaan krisis kritis. Jangan datang untuk minta ditolong Tuhan. Tapi sebenarnya dalam keadaan krisis dan krisis. Ini waktunya kita menguatkan. Meningkatkan. Kita lebih percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa. Semakin sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam hidup kita, semakin besar anugerah dan mujizat Tuhan. Semakin banyak tantangan, masalah dan persoalan besar, semakin besar kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, dalam keadaan krisis kritis, ini sebenarnya kesempatan untuk kita tingkatkan, kuatkan iman, percaya, kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan. Bagaimana dalam keadaan krisis, kritis, kita bisa menguatkan atau ini menjadi kesempatan untuk kita menguatkan iman percaya kita. Kalau orang bisnis ngomong, masalah himpitan itu adalah peluang bisnis untuk lebih hebat. Anak Tuhan juga begitu. Krisis kritis adalah peluang untuk kita semakin meningkatkan kualitas iman kita. Kualitas pelayanan kita. Kualitas hidup kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, ada 3 hal. Bagaimana dalam keadaan krisis kritis kita menguatkan kepercayaan kita. Pertama, fokus datang kepada Tuhan. Dalam keadaan krisis-krisis, fokuslah datang kepada Tuhan dengan doa. Di situ dikatakan di dalam ayat 7 dan ayat 8, 1 Samuel pasal 30 ayat 7 8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Fokus Daud datang kepada Tuhan dengan doa. Tapi kita lihat doanya beda. Seringkali waktu kita berdoa, kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus tolong.
Waktu kita berdoa dalam keadaan kritis-kritis, kita seringkali fokus kepada masalah persoalan yang kita alami. Dan kita minta Tuhan Yesus menolong. Tetapi tidak. Waktu dalam krisis kritis, Daud doanya. Dia mencurahkan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Doa kepada Tuhan bukan memberitahu apa yang kita alami. Tapi doa, curahkan isi hatimu. Curahkan apa yang ada dalam hatimu. Datang kepada Tuhan. Doa Daud. Doa yang bukan minta Tuhan lepaskan. Tapi doa, minta apakah yang akan dia lakukan. Itu Tuhan kehendaki. Berdoa. Bukan minta Tuhan tolong berkati. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati. Tapi waktu kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu. Dan katakan apa yang ada dalam pikiranmu. Tuhan, dalam keadaan krisis-krisis, saya mau melakukan ini. Apakah yang saya akan lakukan? Tuhan Yesus kehendaki. Inilah doa Daud saat krisis dan kritis. Oleh karena itu, Daud doa, fokusnya adalah dia minta apakah yang akan dia lakukan, itu Tuhan kehendaki. Mari kita sadar kita ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Waktu dalam keadaan krisis, kritis, jangan minta, Tuhan lakukan, tolong saya. Tapi Daud tidak. Dalam keadaan krisis-krisis, dia datang kepada Tuhan. Dia minta, Tuhan saya mau melakukan ini. Apakah yang saya lakukan Engkau kehendaki? Tuhan saya mau menyerang Amalek. Apakah waktu saya menyerang Engkau kehendaki? Inilah doa yang dahsyat. Bagaimana selama ini doa kita? Waktu kita sedang mengalami masalah, persoalan, doa kita adalah supaya Tuhan melepaskan kita dari masalah dan persoalan. Tapi kita belajar dari Daud. Ingat, waktu kita mengalami yang tidak menyenangkan, mengalami sesuatu krisis-kritis yang mengecewakan, sadarlah Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tapi dalam keadaan krisis-krisis marilah kita berdoa. Pikirkan apa yang harus kita lakukan dalam keadaan krisis-kritis ini. Dan minta apa yang akan kita lakukan dalam krisis-krisis ini. Apakah Tuhan kehendaki? Inilah doa yang membuat kita semakin kualitas iman kita luar biasa. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti menolong. Jangan berdoa minta berkat. Tuhan pasti berkati. Percaya Tuhan. Kalau sakit jangan berdoa minta sembuh. Tuhan pasti sembuhkan. Tapi dalam keadaan sakit tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan dalam kondisi sakit ini? Dalam tidak punya uang berdoa tanya, Tuhan saya tidak punya uang. Saya akan melakukan ini. Apakah ini yang Kau kehendaki? Tuhan saya mengalami krisis kritis. Apa yang Kau ingin aku lakukan? Atau kita berdoa, Tuhan saya ingin melakukan. Apakah ini yang Tuhan kehendaki? Dan kita lihat akhirnya apa? Tuhan kehendaki. Daud disuruh berperang. Daud tanya, Tuhan apakah harus saya kejar? Tuhan jawab apa? Kejar. Bagaimana kita tahu jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah jawaban dari setiap doa kita. Oleh karena itu kita harus kuat di dalam hubungan dengan membaca Alkitab. Yang kedua, manakala dalam keadaan kritis dan krisis, kuatkan imanmu dengan apa? Kedua, hadapi masalah yang kita alami. Hadapi. Saudara tahu, Daud saat itu pulang dari peperangan. Peperangan zaman dulu itu bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa 1 tahun lebih.
Dan dalam peperangan mereka sedang dalam keadaan capek, lelah. Dan sekarang Tuhan perintahkan mereka harus kejar bangsa Amalek. Harus berperang kembali. Daud saat itu sedang dalam keadaan kondisi tidak baik dan lelah. Tapi waktu Tuhan suruh kejar, Daud melakukan. Saudara, dalam kita menghadapi masalah persoalan, fokuslah bukan apa keberadaan kita. Kita kuat atau lemah. Tapi kita menghadapi karena inilah yang Tuhan kehendaki. Kita menghadapi masalah persoalan bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat. Atau kita tidak bisa menghadapi karena kita tidak mampu atau tidak kuat. Tapi kita akan menghadapi masalah itu karena kita yakin ini Tuhan yang kehendaki. Dalam keadaan prajurit yang lemah, lelah dan kecapean, Daud tetap berjalan untuk menghadapi Amalek. Tetapi waktu di tengah jalan apa yang terjadi? Ayat 10, pasal 31 Samuel 9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Dalam menghadapi apa yang terjadi. Prajurit yang sudah lelah capek. 600 orang. Akhirnya tinggal 400, yang 200 orang sudah kecapean, kelelahan, tidak bisa meneruskan perjalanan. Wow! Dalam menghadapi bukannya semakin kuat, malah yang dia lihat semakin melemahkan. Bapak Ibu, sidang jemaat yang kekasih, waktu kita menghadapi masalah krisis-kritis, oh seolah-olah kita malah semakin tidak mampu dan tidak kuat. Tetapi Daud tetap berjalan walaupun dengan 400 orang. Oh, di sini apa pelajaran yang luar biasa. Dalam menghadapi masalah persoalan krisis kritis. Mungkin bukan semakin baik kondisi dan keadaan kita. Melainkan malah semakin melemahkan. Mungkin semakin tidak menentu. Tetapi firman Tuhan katakan, terus hadapi, dan terus hadapi. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan yang memerintahkan kita, hadapi masalah itu. Bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Hadapi karena Tuhan ada dalam hidup kita. Hadapi karena kita dalam milik Tuhan. Hadapi masalah. Karena kita tahu waktu kita menghadapinya. Karena ini yang Tuhan izinkan. Ini yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu. Anak-anak Tuhan. COVID-19. Belum ada obatnya. Fokus kita sekarang. Bukan kapan COVID ini berlalu. Hadapi. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kondisi sekarang ini. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, hadapi. Dengan kita menjaga kesehatan. Hadapi dengan kita meningkatkan ekonomi kita. Hadapi bersama Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu bagi anak-anak Tuhan. Waktu engkau menghadapi dengan keyakinan, ini yang Tuhan kehendaki. Apa yang Daud alami. Ayat 17 sampai ayat 20. Alkitab katakan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud.
Ayat 19 perhatikan pasal 30. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai kepada segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. Akibatnya apa yang terjadi? Tidak ada yang hilang. Semua yang direbut, yang diambil Amalek. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang berkurang, tidak ada yang dicelakai. Tetap ada proteksi Tuhan. Dan akhirnya ada kemenangan luar biasa. Haleluya. Kita harus percaya dalam keadaan krisis-kritis kalau kita sebagai anak Tuhan. Tidak ada yang hilang. Bahkan kalau kita menghadapinya kita akan ada plus, ada bonus yang luar biasa. Haleluya. Mari anak-anak Tuhan hadapi kemenangan Tuhan. Pasti kita akan alami tepat pada waktunya. Janji Tuhan seperti Daud akan juga terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang terhilang dalam kehidupan kita. Saat krisis dan kritis yang kita alami, tidak ada yang terhilang. Oleh karena itu, mari anak-anak Tuhan, kalau engkau percaya engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Dalam keadaan krisis-krisis, hadapi. Kita hadapi karena kita tahu ini yang Tuhan kehendaki. Manakala kita hadapi kemenangan pasti, waktu Tuhan pasti. Dan Alkitab katakan tidak ada sesuatu yang hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, ubah doamu. Ubah mindsetmu. Doa, tanya apa yang Tuhan untuk saya lakukan dalam keadaan kritis ini. Dan waktu Tuhan suruh lakukan, hadapi krisis kritis ini. Dan kau akan lihat kemenangan luar biasa. Haleluya. Ini yang Tuhan inginkan. Supaya benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga. Bagaimana dalam keadaan kritis dan krisis. Kita menguatkan kepercayaan kita. Ayat 23 sampai 25. 1 Samuel pasal 30. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dengan demikianlah, halnya sejak hari itu dan seterusnya, hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Saudara ingat tadi, saat Daud ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan menyerang dia dengan 600 orang. Tapi di tengah jalan kita tahu, 200 orang tidak bisa meneruskan, mereka beristirahat. Yang berperang 400 orang. Dengan berperang 400 orang akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Mendapatkan kembali tidak ada yang hilang dan jarahan. Dalam kemenangan itu ada yang usul kepada Daud. Orang yang 200 yang tidak ikut berperang tidak boleh mendapat bagian. 200 orang yang tidak berperang jangan dikasih berkat. Tapi apa yang Daud katakan? Janganlah kamu saudara-saudara berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang itu. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Krisis kritis iman bukan juga dalam keadaan masalah persoalan. Tapi dalam kemenangan pun itu bisa menjadi suatu kritis iman kita. Seringkali apa yang terjadi? Orang banyak masalah berdoa, minta ditolong.
Banyak dalam masalah persoalan cari Tuhan. Tetapi setelah ditolong, lupa Tuhan. Tidak cari Tuhan. Hati-hati, saya percaya krisis-krisis yang kita alami pasti akan ada limitnya, ada kemenangan. Tapi saat kita lepas daripada kemenangan. Contohnya ada sebagian besar, karena kondisi ini akhirnya kita bisa memuji dan menyembah satu keluarga. Berdoa satu keluarga. Oh, luar biasa. Tapi apakah kebiasaan doa bersama itu setelah COVID ini masih tetap dilakukan? Seringkali kita lupa. Kalau sudah menang, kita lupa. Oh, Daud tidak. Dia berkata apa? Bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Tuhanlah yang melindungi. Mari kita harus sadar. Hati-hati juga dalam saat berkemenangan nanti. Oh, luar biasa. Kita rindu beribadah. Tapi apakah setelah masalah ini selesai, masih ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan? Oleh karena itu, saat berkemenangan, sebenarnya juga saat krisis dan kritis. Kalau dalam kemenangan, kita tetap tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu sadarlah, kalau kita bisa berkemenangan, kita bisa diberkati. Daud katakan. Janganlah kamu saudara berbuat demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ia yang telah melindungi kita. Kalau kita bisa lepas daripada krisis-kritis. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan kemampuan. Karena Tuhan yang melindungi kita. Mari. Oleh karena itu dalam kemenangan pun kita tetap harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oh, haleluya. Daud dalam kemenangan. Dia bisa merebut semua carahan. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Imannya semakin juga ditingkatkan. Bukan saja saat masalah persoalan. Tapi iman, takut akan Tuhan juga semakin ditingkatkan saat dia berkemenangan. Ada dua ekstrim anak Tuhan. Kalau sedang masalah persoalan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi sudah diberkati, lupa Tuhan. Yang kedua, saat diberkati melayani Tuhan. Sungguh-sungguh. Tapi waktu menghadapi krisis-kritis, kecewa sama Tuhan. Saya baru dengar ada suatu keluarga yang kecewa karena usahanya bangkrut dalam kondisi saat ini. Dia melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saya percaya dengan keadaan kondisi ini banyak orang yang sudah mulai bingung, mana Tuhan? Tapi kalau diberkati, haleluya. Tapi waktu tidak mengalami berkat, lupa Tuhan. Tapi bagi anak Tuhan, waktu engkau mengalami krisis-kritis, tingkatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Waktu engkau berkemenangan, tingkatkan imanmu, tetap untuk lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah iman kepercayaan yang semakin berkualitas. Iman percaya kita tidak dipengaruhi dengan apa yang kita alami, apa yang kita terima, apa yang kita dapat. Dalam keadaan krisis-krisis, masalah persoalan, iman kita semakin luar biasa. Dalam kemenangan, iman kita pun semakin luar biasa. Inilah Daud. Oleh karena itu, Tuhan izinkan ini terjadi. Sudahkah masalah persoalan menjadi suatu krisis dan kritis dalam hidup kita?
datang kepada Tuhan dengan doa. Bukan minta ditolong, minta diberkati. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berkati. Minta doa. Apa yang harus saya lakukan dalam keadaan krisis kritis ini? Atau apa yang akan kita lakukan, apakah Tuhan kehendaki? Kedua, hadapi masalah. Hadapi bersama Tuhan. Hadapi, jangan mundur. Tetap lakukan apa yang harus kita lakukan bersama Tuhan Yesus. Waktu kita hadapi, kita pasti akan berkemenangan. Tidak ada satupun yang akan hilang. Kita akan menjarah seperti Daud. Mendapatkan bonus. Haleluya. Saya percaya virus COVID akan berlalu dan kita akan lihat kemenangan luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Krisis kritis tidak akan mendatangkan kesusahan, tapi mendatangkan berkat yang luar biasa manakala kita menghadapinya. Tapi saat kita sudah dilepaskan, saat kita mengalami kemenangan, saat kita mengalami berkat luar biasa, dilepaskan dari krisis kritis, apakah kita tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Apakah kita tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan? Jangan-jangan setelah COVID sudah tidak ada lagi persekutuan keluarga. Oh, dijauhkan daripada kita. Oh, setelah COVID sudah jarang lagi kumpul dengan keluarga. Dijauhkan anak-anak Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, ini saatnya tingkatkan kualitas imanmu. Dan inilah saatnya nanti kalau Tuhan berkati melepaskan kita dari COVID. Apa yang kita lakukan lebih ditingkatkan lagi. Berdoa dalam rumah. Beribadah dalam rumah. Kumpul dalam keluarga. Tingkatkan lagi. Kerja sungguh-sungguh. Tingkatkan lagi. Dengan takut akan Tuhan. Sehingga apapun krisis kritis. Iman kita semakin ditingkatkan. Berkat kemenangan besar. Iman kita semakin luar biasa. Dan akhirnya Yesus Kristus Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Terus semangat. Dan semangat terus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berkati anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menyempurnakan ini. Sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan. Sehingga di keadaan krisis kritis tidak membuat iman kami goyah. Tapi kami semakin ditingkatkan. Bahkan manakala kami sudah lepas dari krisis-krisis. Iman kami pun semakin luar biasa. Seperti apa yang dialami Daud. Akan kami alami juga. Oleh karena itu fokus kami dalam keadaan krisis. Kami datang dengan doa. Kami akan hadapi masalah dan persoalan. Dan kami akan berkemenangan. Saat kami berkemenangan, kami tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Biarlah Roh Kudus menyempurnakan firman Tuhan ini. Memampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami alami krisis kritis. Iman kami semakin dahsyat dan luar biasa. Berkat kemenangan luar biasa. Membuat iman kami pun semakin luar biasa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan kita juga akan masuk di dalam doa berkat untuk mengakhiri ibadah ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau sudah memberikan kami kesempatan, kasih anugerah boleh melayanimu, boleh beribadah, memuji, menyembah, menyampaikan firman, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Dan di dalam mengakhiri ibadah ini, kami mau bersatu hati. Kami berdoa, kami bersyukur. Engkau sudah memberikan jemaat GBTKO Ngesrep ini luar biasa. Oleh karena itu Bapak, kami ingin memberkati rencana untuk pembelian tanah seluas 700 meter 10 kali 70 dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ini Engkau kehendaki. Apa yang menjadi keinginan kami minta ini juga menjadi keinginan-Mu. Sehingga kami percaya tepat pada waktunya. Dana yang dibutuhkan Tuhan akan berikan dan akan terrealisasi. Seperti Engkau sudah memulai pembangunan gereja sampai saat ini. Kami percaya juga perluasan tanah Engkau berkati. Sehingga ini bukan menjadi keinginan gerejamu. Tapi ini menjadi keinginan Tuhan sendiri bagi pekerjaanmu.
semakin dimuliakan di tempat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami ingin memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil, para menteri. Tuhan berkati, oh para gubernur, oh Tuhan berkati para wali kota, bupati, camat, lurah, RT di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati DPR, MPR, Engkau berkati Polri, Engkau berkati TNI dalam nama Tuhan Yesus. Dalam saat-saat ini mereka sedang berjaga-jaga untuk supaya masyarakat semua aman dan tentram. Oleh karena itu Bapa, di dalam nama Yesus, biar apapun yang menjadi keputusan kebijaksanaan mereka, itu benar-benar Engkau berkati untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk para dokter, para suster, rumah-rumah sakit. Tuhan tolong berikan kemampuan ekstra dalam mereka melayani orang-orang yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga COVID ini akan berlalu tepat pada waktu yang Engkau izinkan. Indonesia mampu, Indonesia bisa, Indonesia pasti kuat. Dalam nama Yesus, jadilah kami gereja yang menjadi berkat bagi bangsa kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang menjadi taat kepada pemimpin kami. Pakai kami Tuhan, sehingga melalui kehidupan new normal ini kami tetap menjaga protokol kesehatan. Kami tunduk kepada aturan pemerintah. Pakai kami untuk juga menjadi berkat. Pakai gereja-gerejamu di Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsa kami. Oleh karena itu kami percaya Bapa, dalam situasi kondisi saat ini, Engkau akan memakai gereja-gerejamu. Engkau akan memakai hamba-hambamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan akan semakin luar biasa melalui kondisi saat ini. Kami percaya Tuhan, gerejamu, batu karang yang tidak akan diombang-ambingkan, yang tidak akan terhempaskan, badai bagaimanapun juga. Kami tetap berdiri tegak, luar biasa, dan Yesus semakin ditinggikan. Oleh karena itu kami berkati hamba-hambamu, baik di kota, di desa, kekuatan daripadamu mengalir. Dalam ibadah, dalam pemuritan, dalam pengembalaan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaatmu yang sedang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Ana, Ibu Karsi, Ananda Membe, Tuhan berkati Ando, Engkau berkati Ibu Nugroho, Ibu Agus, Ibu dari Bapak Doni, dalam nama Yesus. Bapak Hugo, Engkau pulihkan total sakit penyakit ini sehingga mereka tetap sehat melayanimu. Kalau Engkau izinkan, Engkau juga akan memberikan kekuatan, kemampuan. Sehingga sakit mereka pun sakit yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Mereka disembuhkan pun, disembuhkan nama Tuhan Yesus yang semakin dipermuliakan. Tuhan, Kau berkati seluruh jemaatmu, sehingga sakit, sehat tidak mempengaruhi kami memuji dan menyembahmu. Karena hidup kami adalah milik kepunyaan. Aku berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berkati Ibu Hani, Ibu Ayu yang dalam hamil Tuhan melahirkannya lancar, normal. Dalam nama Tuhan Yesus. Melahirkan anak yang dahsyat luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ini anugerah luar biasa, kebahagiaan sukacita. Kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu dahsyat kepada kedua Ibu Hani dan Ibu Primasari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaatmu yang berulang tahun. Dalam bulan ini, minggu ini. Biarlah hari-hari yang telah dilalui menjadi hikmat. Dan biarlah dengan ulang tahun ini mereka berani menjalani hari-hari yang akan datang. Seperti Tuhan menyertai kemarin, Tuhan juga akan selalu menyertai hari esok. Dan bahkan lebih besar menyertai. Biarlah iman, kepercayaan mereka semakin ditingkatkan di dalam menjalani hari-hari yang lain. Berkat Tuhan mengalir. Sehingga hidup mereka hidup yang menggenapi rencanamu. Engkau telah menghadirkan mereka di dunia ini. Engkau punya rencana di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berulang tahun. Terima kasih Bapak, kami juga mau berkati Bapak Gembala, Bapak Henok dan Ibu dan anak. Tuhan berkati para majelis, staf, pengerja semua. Di dalam nama Yesus Engkau akan berikan hikmat kebijaksanaan. Sehingga boleh membawa jemaat yang Kau percayakan untuk semakin dahsyat, semakin luar biasa, semakin lebih mengenal akan Engkau. Dan melalui pelayanan di gereja ini hanya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Jadikan hamba-Mu gembala yang dapat dipercaya dan semakin dipercayai. Engkau kirimkan para pengurus, staf yang benar-benar sehati yang luar biasa. Sehingga membawa nama-Mu semakin dipermuliakan melalui tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati segala rencana, berkati apapun yang dilakukan.
Namamu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani pada hari ini. Leader, singer, pemain musik, tamborin, dalam nama Yesus semuanya Tuhan berkati. Sound system, soundman, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami, ibadah yang memuliakan namamu. Kau berkati kami yang sebentar kami akan pulang dengan kami menerima berkat daripadamu. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati, bangkit naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Nya, menyertai, menaungi dan melindungi. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah hidupmu. Supaya apapun yang terjadi dalam hidupmu, nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Dan Tuhan Yesus menyertai dan membuat apapun yang kita kerjakan pasti berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.